Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, semoga kita semua diberi kesehatan dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pendapatan nasional. Ya, ini adalah merupakan materi pertama pada semester ganjil tahun ini. Pendapatan nasional. Kita pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional itu ada tiga sudut pandang berdasarkan yang pertama, pengertian pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi, yaitu merupakan nilai seluruh produk, barang, dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Nilai di sini adalah nilai tambah dari seluruh produk, barang, dan jasa yang dihasilkan. Kedua, pengertian pendapatan nasional ditinjau dari pendekatan pendapatan adalah merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Jumlah pendapatan yang diterima di sini adalah pendapatan yang diterima oleh pelaku ekonomi rumah tangga konsumen. Karena salah satu peranan rumah tangga konsumen itu adalah sebagai penyedia faktor produksi. Nah, sehingga di sini mereka akan memperoleh balas jasa tersebut. Pengertian pendapatan nasional yang ketiga dilihat dari aspek pendapatan atau pendekatan pengeluaran. Ya, dilihat dari pendekatan pengeluaran. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah merupakan jumlah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Nah, pengeluaran di sini adalah pengeluaran untuk semua pelaku ekonomi yang terjadi, baik pelaku ekonomi rumah tangga konsumen, pelaku ekonomi rumah tangga produsen, pelaku ekonomi rumah tangga negara, dan pelaku ekonomi rumah tangga masyarakat luar negeri. Nah, sehingga dari pengertian tersebut kita bisa menentukan atau menghitung besarnya pendapatan nasional. Yang pertama, sehingga besarnya menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dinotasikan Y sama dengan P1 dikali Q1. Ingat, buka kurung dalam dan buka kurung tutup kurungnya itu jangan lupa. Ini menandakan bahwa perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu tidak hanya berasal dari satu komponen, tapi lebih dari satu komponen. Sehingga di sini ada P2, Q2, ada PN dan QN. Ya, menunjukkan lebih dari satu komponen. Kemudian dari rumus tersebut maka bisa diperoleh atau dinotasikan dengan bahwa menentukan besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan produksi yaitu diperoleh dari jumlah nilai tambah. Nilai tambah ini diperoleh dari mana? Nilai tambah diperoleh dari nilai output dikurang nilai input. Kemudian yang kedua, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dinotasikan dengan bentuk persamaan Y sama dengan R ditambah I ditambah W ditambah P. R di sini singkatan dari rent atau sewa. Artinya merupakan besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen karena telah menyediakan faktor produksi alam. Ya. I singkatan dari interest atau bunga, pendapatan bunga. Merupakan besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen karena menyediakan faktor produksi berupa modal. W singkatan dari wage atau upah. Merupakan balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen karena menyediakan faktor produksi tenaga kerja. P singkatan dari profit atau laba atau keuntungan. Merupakan balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumen karena telah menyediakan keahlian atau kewirausahaan yang dimiliki dalam mengelola kegiatan usaha.
Kemudian yang ketiga, cara perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dinotasikan dengan bentuk persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah buka kurung tutup kurung ekspor dikurang impor. Ya. Ingat, ini jangan lupa ada buka kurung tutup kurungnya ini ya. C singkatan dari consumption, merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ya, atau belanja masyarakat. I singkatan dari investasi, merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi rumah tangga produsen atau belanja perusahaan. G singkatan dari government, merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi rumah tangga negara atau belanja negara. Ekspor, besarnya nilai ekspor. Impor, M adalah besarnya nilai impor. Ini terjadi dari kegiatan perdagangan internasional. Ekspor dikurang impor, maka akan menghasilkan yang namanya ekspor neto. Kita aplikasikan ke contoh. Contoh yang pertama, cara menentukan pendekatan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Ini contohnya ada 4 produsen. Ini lebih cenderung kepada produksi kemeja, bahwa untuk menghasilkan produksi kemeja itu ada 4 tahapan kegiatan produksi. Yang pertama adalah berasal dari produsen kapas, kedua produsen benang, ketiga produksi kain, dan yang terakhir adalah untuk menghasilkan kemeja itu sendiri. Tadi disampaikan bahwa perhitungan pendekatan produksi diperoleh dari dengan cara menjumlahkan nilai tambah. Berarti kita harus menentukan besarnya nilai tambah dari masing-masing produsen tersebut. Pertama, kita harus menentukan nilai tambah dari produsen kapas. Rumus nilai tambah tadi diperoleh dari mana? Nilai output dikurang nilai input. Nilai output 500 ini diperoleh dari mana? Yaitu diperoleh dari nilai akhir kapas. Sedangkan nilai output ini kenapa 0? Karena sebelum kapas ini tidak ada nilai nominalnya, sehingga di situ dibuat 0, sehingga nilai outputnya 500, nilai inputnya 0, sehingga nilai tambah dari kapas 500. Untuk benang, nilai tambah benang, nilai outputnya adalah nilai akhir dari benang, sedangkan nilai inputnya adalah nilai akhir dari kapas, sehingga 650 dikurang 500 hasilnya 150. Begitu seterusnya juga dengan kain. Nilai tambah kain diperoleh dari nilai output kain itu sama dengan nilai akhir kain. Nilai inputnya adalah nilai akhir dari benang, sehingga 1000 dikurang 650 hasilnya 350, sehingga begitu juga dengan penentuan nilai tambah kemeja. 1100 dikurang 1000 hasilnya 100, sehingga jika dijumlahkan secara keseluruhan 500 ditambah 150 ditambah 350 ditambah 100, maka nilai tambahnya 1100. Nah, sehingga di sini jika masing-masing produksi yang dihasilkan dalam setahun sebanyak 10 unit, maka PDB atas harga barang berlaku adalah 10 dikali 1100, maka PDB atas harga berlakunya sebesar 11.000. Ya. Ini adalah proses cara mencari nilai tambah dari masing-masing tahapan produksi. Kemudian yang kedua, perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ini adalah contoh dari komponen yang bisa dijadikan bahan untuk perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Ada kompensasi pegawai, ada bunga, ada sewa, ada laba perusahaan, ada pendapatan. Nah, kompensasi pegawai ini sama halnya dengan apa tadi? Upah. Sehingga simbolnya adalah W. W-nya berarti 25 miliar. Bunga, simbolnya tadi adalah I, interest, nilai nominalnya 10 miliar. Sewa,
rent. R berarti nilai nominalnya 15 miliar. Laba perusahaan dan pendapatan di sini kita ambil dengan simbol disatukan jadi simbol jadi P, profit. Jadi P-nya nilainya 25. Nah, sehingga tinggal memasukkan ke penyelesaiannya. Nah, tadi diketahui kan W-nya 25, I-nya 10, R-nya 15, P-nya 25. Sehingga tulislah rumusnya dan tinggal masukkan ke angka tersebut di bawah rumusnya. Maka hasilnya 75. Sehingga jadi besarnya PDB adalah 75 miliar. Ingat, dalam menentukan rumus di atas dengan angka itu harus sama, harus sesuai dengan apa yang diminta. Jadi jangan sampai keliru. Rumus di atas di sini W kamu tapi tulis P. Kemudian cara yang ketiga untuk menentukan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ini adalah komponen-komponen yang dapat dihitung pada penentuan perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Ada konsumsi masyarakat, tadi adalah C sebesar 150, investasi I 250, belanja negara G 350, ekspor neto diperoleh dari ekspor dikurang M, hasilnya 70. Nah, sehingga penyelesaiannya seperti ini, C-nya ya, untuk mempersingkat, mempermudahkan kalian dalam menyelesaikan soal. Ini adalah bentuk persamaannya tadi. Kemudian tinggal masukkan angka-angka yang di atas di bawah. Ya, ingat harus sesuai antara atas dan bawah. Kemudian hasilnya 820 sehingga jadi besarnya pendapatan nasional ada sebesar 820 miliar. Oke, itu untuk. Nah, kemudian perhitungan pendapatan nasional memperoleh ada beberapa manfaat. Yang pertama, bisa membandingkan tingkat kemajuan ekonomi dari waktu ke waktu. Kedua, mengetahui dan menelaah struktur ekonomi. Ketiga, merumuskan kebijakan pemerintah. Dan keempat, membandingkan perekonomian negara. Ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa memahami, dan apabila ada yang kurang dimengerti, tolong untuk ditanyakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk menanyakan hal-hal materi yang tidak dimengerti, tolong untuk ditanyakan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.